Tes tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanta Fadilah. Dan saya hari ini akan mempresentasikan mengenai paper saya, yaitu pengaruh selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli produk kosmetik. Baik, di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Era digital saat ini dirasakan masyarakat dalam mempermudah beraktivitas, khususnya berkomunikasi. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara penerima pesan dengan pengirim pesan. Selebriti adalah sosok orang yang dikagumi dan dicontoh perilaku dan gaya hidupnya sehari-hari, mulai dari cara bertutur kata, berpakaian, hingga menggunakan tata rias wajah. Menurut Shim dalam Damayanti, selebriti adalah seorang tokoh, aktor, penghibur, atau atlet yang dikenal karena prestasinya di berbagai bidang produk yang mereka dukung. Menurut Shim dalam Damayanti, endorser adalah pendukung iklan atau disebut juga bintang iklan untuk mendukung suatu produk. Sedangkan menurut Suryadi, Blanch dan Manalu menjelaskan bahwa endorser adalah ikon atau figur tertentu yang sering disebut juga sebagai sumber langsung atau direct source untuk menyampaikan pesan dan atau mendemonstrasikan suatu produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan mendukung efektivitas penyampaian pesan produk. Shim dalam Damayanti berpendapat bahwa selebriti endorser menggunakan artis sebagai bintang publisitas di media mulai dari media cetak hingga media sosial hingga media televisi. Dalam memasarkan suatu produk, menggunakan selebriti endorser yang digunakan agar menarik minat pembelian oleh masyarakat. Minat pembelian adalah penjelasan mental dari konsumen yang mencerminkan rencana pembelian serangkaian produk dengan merek tertentu. Ini sangat penting bagi pemasar untuk menemukan pembelian konsumen dalam suatu produk. Baik marketing dan ekonomi menggunakan minat variabel untuk memprediksi perilaku konsumen di masa depan. Ada proses dalam keputusan pembelian, yakni perhatian, ada minat, dan yang terakhir adalah keinginan untuk memiliki produk atau layanan ini. Skintific adalah brand kecantikan asal Kanada yang baru hadir di Indonesia pada Agustus 2021 lalu. Maka tak heran bila Skintific Moisturizer juga diformulasikan di Kanada. Skintific merupakan kependekan dari Skin dan Scientific. Mereka memiliki komitmen untuk memformulasikan rangkaian skincare yang terbukti secara ilmiah dapat membantu mengatasi permasalahan kulit tanpa menggunakan zat kandungan berbahaya bagi kulit. Produk dari Skintific diformulasikan menggunakan active ingredients dengan teknologi TTI atau Trilogy Triangle Effect. Salah satu produk Skintific yang tengah menjadi perbincangan di media sosial adalah moisturizer-nya. Skintific 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisturizer Gel hadir dalam kemasan jar yang terbuat dari kaca koko berbahan dark. Kemasan ini berwarna dominan biru muda dengan tutup putih warna putih seolah memberi kesan yang menenangkan. Berbeda dengan kemasan jar pelembab pada umumnya, Skintific juga memiliki inner lid atau tutup dalam guna memisahkan isi produk dengan tutupnya. Menariknya, produk ini dilengkapi dengan spatula kecil untuk mengambil gel krim agar lebih higienis. Bisa kita lihat dari top rank pelembab wajah terlaris di Shopee, Tokopedia, dan Blibli bahwa Skintific adalah penjualan yang paling banyak dibandingkan dengan brand kosmetik lainnya. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema pengaruh selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli produk kosmetik. Yang pertama ada perumusan masalah, sejauh mana pengaruh selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli produk kosmetik. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh selebriti endorser Tasya Farasya terhadap minat beli kosmetik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun kegunaan dalam penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan opsi kajian yang berbeda. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pandangan baru bagi para produsen kosmetik dan menjadi referensi bagi pelaku bisnis yang ingin menjual produk kosmetiknya.
Baik, kita akan melanjutkan ke bab kedua, yaitu bagian tinjauan pustaka. Di bab 2 ini ada kajian teori, yaitu ada 2.1.1 Celebrity Endorser. Menurut Shim tahun 2003, Celebrity endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu produk. Sedangkan selebriti adalah aktor dan pemeran utama yang memiliki banyak prestasi sehingga dikenal oleh masyarakat. Maka celebrity endorser menggunakan artis sebagai bintang iklan di berbagai media, mulai dari media cetak, sosial, dan media televisi. Celebrity endorser bisa dikatakan sebagai tokoh dari suatu produk yang dipinjamkan namanya dan seolah-olah bahwa ia sebagai perwakilan dari produk yang sedang dipasarkan. Ohanian mengungkapkan terdapat tiga dimensi atau faktor dan indikator yang dimiliki oleh selebriti dalam menarik perhatian pelanggan, yakni attractiveness atau daya tarik. Penggunaan selebriti dalam iklan harus meliputi dua hal penting, yaitu tingkat kesukaan, likability, dan keinginan penggunaan produk, similarity. Kedua unsur tersebut harus terhubung satu sama lain. Hal ini bertujuan agar dapat menarik perhatian, keramahan, hiburan, fisik, dan kerjaan sebagai beberapa dimensi penting dari konsep daya tarik. Yang kedua ada trustworthiness atau dapat dipercaya. Suatu perusahaan dalam promosi iklan tertentu memiliki orang yang sudah dipercaya, yakin, jujur, dan dapat diandalkan. Sikap tersebut sangatlah penting untuk menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen memiliki hasrat ingin membeli produk tersebut dan merasa termotivasi oleh aktor atau aktris yang menjadi ikon dalam produk pemasaran iklan. Yang ketiga, ada expertise atau keahlian. Keahlian ini dapat dilihat dari pengalaman, pengetahuan, atau kemampuan seseorang selebriti dalam memasarkan suatu produk. Setiap selebriti memiliki kemampuan masing-masing sehingga dapat disesuaikan dengan produk apa yang akan diinformasikan dan dipasarkan kepada calon pelanggan. Keahlian ini bersifat mutlak dan dapat meyakinkan masyarakat dengan mudah. Selanjutnya adalah tentang minat beli. Minat beli atau willingness to buy merupakan bagian dari komponen perilaku dan sikap konsumtif. Minat beli konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Kemudian memiliki hasrat untuk membeli dengan rasa suka dan sesuai keinginan dengan berbagai pertimbangan. Minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Oleh karena itu, minat beli yaitu suatu perencanaan konsumen untuk membeli suatu produk dengan berbagai pertimbangan. Jika konsumen telah memutuskan untuk membeli produk tersebut, maka produk tersebut sudah berkah dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini salah satunya ditandai dengan dorongan dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Minat beli dilakukan dengan rasa kepuasan konsumen terhadap produk yang dibelinya tanpa ada paksaan dari manapun dan berdasarkan hati yang sungguh-sungguh. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara keyakinan dan evaluasi tentang keyakinan penting seorang konsumen, sedangkan norma subjektif ditentukan oleh keyakinan dan motivasi. Ketika akan membeli suatu produk, konsumen akan dihadapkan dengan beberapa faktor dan minat dalam transaksi pembelian produk. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang pertama adalah sikap orang lain. Terdapat dua alternatif yang mempengaruhi minat beli seseorang, yaitu intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Yang kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini akan mengubah pendirian konsumen dalam pembelian. Hal ini bergantung pada diri konsumen dalam mengambil keputusan suatu produk atau tidak. Terdapat 5 fakta mengenai proses pembelian. Yang pertama adalah need atau kebutuhan. Pembelian produk berawal dari kebutuhan konsumen yang timbul pada saat itu juga dan ada rasa ingin membeli. Yang kedua adalah recognition atau pengenalan. Diperlukan pengenalan produk sesuai dengan kebutuhan agar terjadi rangsangan dan penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah search atau pencarian, merupakan bagian aktif dalam pembelian, yakni dengan mencari sumber lain terhadap produk
terhadap produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, yaitu evaluation atau evaluasi. Setelah melewati tahap tersebut, dilakukan evaluasi dengan memeriksa produk yang sesuai dengan kebutuhan serta cocok dengan konsumen ketika akan melakukan transaksi pembelian. Yang kelima adalah decision atau keputusan. Proses pembelian dilaksanakan atau tidaknya sesuai dengan referensi dan sumber dari produk yang telah dipertimbangkan secara matang. Konsumen tidak akan serta-merta membeli produk jika tidak ada orang yang meyakinkan dan percaya pada produk tersebut. Hal ini bisa diketahui dengan melihat review dari banyak orang seperti teman maupun lingkungan sekitar. Berikut merupakan indikator dalam minat beli, yaitu yang pertama ada minat transaksional, cenderungan untuk membeli produk. Yang kedua adalah minat referensial atau rekomendasi produk pada orang lain. Yang ketiga adalah minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati. Selanjutnya adalah definisi operational concept. Celebrity endorser itu memanfaatkan seorang artis, entertain, atlet, dan public figure yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan produk yang didukung. Celebrity endorser didefinisikan sebagai figur seorang tokoh yang dikenal baik oleh publik dan memperagakan sebagai konsumen dalam iklan. Termasuk kelompok selebriti ini adalah bintang televisi maupun bintang film, bintang olahraga, politikus, bisnismen, artis, dan orang-orang tertentu yang berasal dari mereka. Menurut Kotler dan Keller, minat beli adalah perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dan memilih, menggunakan dan mengonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah atribut dan ciri-ciri. Sedang dipelajari untuk memperoleh informasi yang relevan yang darinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Variabel penelitian adalah sesuatu yang dapat diputuskan dan ditarik agar memperoleh berita yang relevan dalam beberapa bentuk. Berikut adalah operasional variabel dalam bentuk tabel. Variabel independen merupakan tipe variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel ini juga disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor karena sifatnya mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel bebas X yang digunakan adalah endorsement. Dapat kita lihat dari tabel 2.1 operational variable X endorsement, variabel X, subvariabel attractiveness, trustworthiness, dan expertise. Indikator yang pertama, Tasya Farasya sebagai influencer terkenal. Yang kedua, Tasya Farasya memiliki kepribadian yang menarik. Yang ketiga, Tasya Farasya merupakan influencer yang dipandang memiliki attitude yang baik dengan menggunakan skala Likert. Yang kedua adalah trustworthiness. Yang pertama, Tasya Farasya memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan produk kosmetik yang dipakainya. Dan yang kedua, Tasya Farasya memiliki keahlian mempromosikan produk kosmetik yang baik. Selanjutnya adalah expertise. Yang pertama, Tasya Farasya dilihat mampu menarik respon konsumen dalam setiap endorsement. Yang kedua, wawasan yang dimiliki Tasya Farasya pada produk yang direkomendasikan. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau disebut juga variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel terikat adalah minat beli. Berikut penjelasannya. Dari tabel 2.2, operational variable Y yaitu minat beli. Subvariabel ada minat transaksional, minat referensi, dan minat eksploratif. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah minat transaksional. Saya tertarik membeli produk kosmetik yang direkomendasikan oleh Tasya Farasya. Saya memilih brand yang direkomendasikan Tasya Farasya dibandingkan yang lain. Yang ketiga, rekomendasi kosmetik Tasya Farasya menjadi produk prioritas yang dibeli. Yang kedua adalah minat referensial. Saya akan memberikan rekomendasi produk pilihan Tasya Farasya kepada kerabat. Yang kedua, saya tidak ragu untuk merekomendasikan produk kosmetik pilihan Tasya Farasya kepada orang lain. Yang terakhir adalah minat eksploratif. Saya mencari informasi mengenai produk yang direkomendasikan Tasya Farasya pada orang yang telah menggunakan produk tersebut. Saya juga tertarik menanyakan informasi mengenai produk yang direkomendasikan Tasya Farasya pada kerabat yang sudah menggunakannya. Saya mempelajari mengenai produk yang direkomendasikan Tasya Farasya melalui media sosial. Selanjutnya adalah kerangka konseptual.
yaitu X, pengaruh X terhadap Y. Jadi pengaruh selebriti endorser terhadap minat beli. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Selanjutnya di sini adalah hubungan antar variabel. Penelitian terdahulu yakni kumpulan beberapa penelitian yang telah dilakukan pada periode sebelumnya dan memiliki kesinambungan dengan penelitian pada periode yang. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai bahan acuan dan perbandingan. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dengan penelitian saat ini. Untuk menunjang penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari judul penelitiannya, pengaruh personal branding food enthusiast Ulfa Yunita Putri Utami pada Instagram @agakkenyang terhadap minat konsumen kuliner. Untuk tujuan metode penelitian hasil penelitian dan perbedaannya, tujuannya untuk mengetahui pengaruh personal branding Ulfa Yunita Putri pada akun Instagram @agakkenyang terhadap minat konsumen kuliner. Dengan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasilnya, personal branding berpengaruh terhadap minat konsumen kuliner sebesar 53,20%. Penelitian ini juga, perbedaan atau kesamaan dengan penelitian ini, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivism dengan subjek penelitiannya adalah pengikat food enthusiast Ulfa Yunita Putri pada akun Instagram @agakkenyang. Selanjutnya adalah pengaruh endorser Tasya Farasya terhadap brand image produk sapi. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah endorser Tasya Farasya ini mengetahui seberapa besar pengaruh endorser Tasya Farasya terhadap brand image produk sapi. Ini juga kuantitatif dan hasilnya betul berpengaruh terhadap brand image produk sapi. Dan yang kesamaannya adalah subjek yang diliti pada penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Sanata Dharma menggunakan kosmetik dan menjadi viewers channel YouTube dan Instagram Tasya Farasya tentang kosmetik. Yang ketiga ada pengaruh periklanan Tokopedia terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Mercu Buana Jakarta. Di sini untuk mengetahui pengaruh iklan Tokopedia terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta dengan menggunakan model sistematis heuristik. Dengan metodenya juga kuantitatif. Nah, pada penelitian ini menggunakan model sistematis heuristik untuk keputusan pembelian dengan fokus pada pengaruh pemrosesan pesan periklanan Tokopedia terhadap keputusan pembelian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Mercubuana Jakarta. Baik, selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini kita akan bahas mengenai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Suyono mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui kuesioner yang disediakan pada responden, yaitu followers Instagram Tasya Farasya. Kuesioner atau angket berarti suatu rangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis dan berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian akan disebarkan kepada individu-individu untuk memperoleh data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua, yaitu di antaranya adalah data internal dan eksternal. Yang internal adalah data tertulis pada sumber data sekunder. Untuk eksternal datanya diperoleh dari sumber luar yang relevan dengan penelitian data sekunder dan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Studi pustaka, e-jurnal, buku, artikel, situs web yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang pertama, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data primer. Menurut Hasan, data primer
ia data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini dapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Sugiono, dalam bukunya 2019 halaman 126 menyatakan, populasi merupakan suatu wilayah yang secara keseluruhan mencakup objek atau subjek dan mempunyai karakteristik tertentu, di mana penulis akan menggunakan data dalam penelitian untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Suatu populasi ditentukan berdasarkan suatu topik atau tujuan survei yang dapat berupa orang, benda, objek pariwisata, atau apapun yang dapat dijadikan objek dari survei penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menunjuk populasi penelitian berasal dari pengikut akun Instagram Tasya Farasya dengan 4 juta pengikut. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan kuesioner berkonsep skala Likert terhadap 100 followers akun Instagram Tasya Farasya. Selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan komponen dari jumlah dan juga keistimewaan yang hanya dipunyai oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini mengambil dari keseluruhan followers Instagram Tasya Farasya yang berjumlah 4 juta pengikut menggunakan teknik sampling, purposive sampling, yang merupakan non-probability sampling. Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi peneliti menggunakan rumus Taro-Yamane dalam biduan adalah sebagai berikut. Lihat, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi pada jumlah populasi dikali dengan tingkat kesalahan dalam milih anggota sampel yang ditolerir sebesar 10%, ditambah dengan 1. Sehingga dapat hasilnya yaitu 100. Kita lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai teknik analisis data, uji korelasi. Analisis koefisien korelasi ini bertujuan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah tersebut dinyatakan dalam positif dan negatif, dengan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Dalam Sugiono, koefisien korelasi produk momen merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel tersebut sama. Bisa kita lihat dari tabel 3.1 mengenai interpretasi koefisien korelasi. 0 sampai 0,1 sangat lemah. Selanjutnya yaitu lemah, cukup kuat, dan sangat kuat. Schreger menegaskan bahwa korelasi person product moment berguna untuk mencari arah dari kekuatan hubungan adalah variabel bebas X dan variabel terikat Y, dan data berbentuk interval dan rasio. Dengan rumus selanjutnya yaitu regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana merupakan suatu tahap yang dilakukan apabila kedua variabel memiliki keterkaitan antar satu sama lain secara linear. Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri atas indoors beauty vlogger, variabel X, dan minat beli kosmetik di variabel Y. Berikut adalah rumus dari regresi linear sederhana X, Y, X, A, B diperoleh melalui rumus berikut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, jika terjadi peningkatan atau penurunan dari pengaruh yang dasar beauty vlogger, maka minat beli kosmetik akan tetap berada pada nilai konstan. Nilai B dapat diperoleh melalui rumus berikut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, jika terjadi peningkatan atau penurunan dari pengaruh endorse beauty vlogger, maka minat beli kosmetik akan meningkat atau menurun dengan sesuai angka. Yang terakhir adalah uji hipotesis.
Dalam penelitian ini, hipotesis statistik merupakan acuan yang mengarahkan penelitian dalam mengetahui hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini akan diketahui dalam bentuk kuantitatif yang menyatakan hubungan antar variabel dalam penelitian. Mengenai hipotesis statistik, Sugiono menjelaskan sebagai berikut. Dan jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka HO1P sama dengan 0. Tidak terdapat pengaruh antara selebriti endorse dengan minat beli produk kosmetik. HA1 banding P tidak sama dengan 0. Terdapat pengaruh antara selebriti endorse dengan minat beli produk kosmetik. Ya. Sekian presentasi dari saya mengenai mini skripsi pengaruh selebriti endorse serta Syifa Rasya terhadap minat beli produk kosmetik menggunakan metode kuantitatif. Sekian dan terima kasih.